Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Allah kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus pun ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus pun ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus pun ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus pun ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus pun ajaib bagiku. Yesus Yesus ajaib bagiku, Yesus ajaib bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas setiamu. Bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya Kau Yesus, selamanya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa segala kebaikan-Mu.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu selamanya. Kau Tuhan. Syukur atas kesetiaan. Terima kasih, Yesus. Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember. Dan itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita merayakannya bukan dengan pesta pora, tetapi kita merayakannya dengan sesederhana mungkin. Karena mengingat masa-masa sulit yang kita alami selama hampir 2 tahun terakhir ini. Sebelum saya lanjutkan dalam pemberitaan firman ini, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba mau menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar pemberitaan Tuhan, firman Tuhan ini jelas, sederhana dan dapat dimengerti. Dan firman ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi hamba ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, penting bagi kita untuk mengenal siapa yang menyertai kita di setiap musim kehidupan. Termasuk ketika kita sedang melewati masa yang sukar. Dia yaitu Tuhan yang telah berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dialah yang menyertai kita. Artinya kalau saat ini kita seperti berada dalam kegelapan yang pekat. Satu hal yang perlu dilakukan yaitu kita perlu semakin mengenal Tuhan yang menyertai kita. Daniel pasal 11 ayat 32 berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya ulangi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka di masa yang sukar pun kita akan tetap kuat. Dan bukan sekedar bertahan, namun akan bertindak, yaitu melangkah sesuai dengan janji Tuhan bagi umatnya. Itu sebabnya di beberapa minggu ini kita telah belajar untuk makin mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Saya mengajak kita membaca bersama dalam kitab Mazmur pasal 99. Kita akan membaca ayat ini secara bertahap, yaitu mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagimu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Saudara-saudaraku, para penelaah Alkitab menafsirkan bahwa Mazmur pasal 93
sampai pasal 99 ini digubah dengan latar belakang kehidupan umat Tuhan di akhir masa pembuangan yang mereka alami di Babel atau di awal kepulangan mereka dari pembuangan. Artinya ketujuh mazmur tersebut termasuk Mazmur pasal 99 ini ditulis dengan latar belakang masa sukar yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Saat itu negeri mereka yaitu Yehuda dalam keadaan porak-poranda. Sedangkan ibu kota dari negeri mereka yaitu Yerusalem dalam keadaan hancur berantakan. Karena telah diruntuhkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Artinya saat itu mereka sedang melewati masa yang sulit. Di dalam situasi yang seperti itu, mulai Mazmur 93 sampai pasal 99, umat Tuhan diajak untuk makin mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Secara khusus pasal 99 3 kali disebutkan bahwa Allah itu kudus. Hal ini tulis dalam ayat 3 yang telah kita baca tadi dan di ayat 5 serta ayat yang ke-9. Penyebutan sifat dari Allah yaitu bahwa Dia adalah kudus secara 3 kali berturut-turut ini sejajar dengan seruan yang diucapkan oleh para serafim atau para malaikat yang bersayap 6. Yaitu dicatat dalam Yesaya 6 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa Yesaya melihat dan mendengar bahwa para serafim berdiri di sekitar takhta Allah. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Perlu dipahami bahwa kata kudus atau yang dalam bahasa Ibrani yaitu kados. Artinya antara lain to be set apart atau dipisahkan dan consecrate atau dikhususkan. Hal ini sama seperti pisau bedah yang digunakan oleh seorang dokter bedah di rumah sakit. Pisau ini dipisahkan to be set apart dari semua pisau yang lain dan khusus atau consecrate digunakan hanya untuk melakukan operasi. Pisau tersebut tidak digunakan untuk memotong sayur di dapur atau mengupas buah. Pisau itu dikhususkan agar tidak dicemari oleh bakteri, virus, dan kuman yang dapat membahayakan pasien yang sedang dibedah. Oleh karena itu pisau ini dijaga agar bersifat suci hama atau dalam keadaan steril. Demikianlah gambaran dari makna frasa atau kalimat bahwa Allah itu kudus. Salah satu artinya yaitu bahwa Tuhan itu berbeda dari semua yang ada di alam semesta ini. Ia bersifat khusus, berbeda atau tidak sama dengan semua yang lain. Sebab Tuhan adalah Sang Pencipta dan semua yang lain baik itu manusia, malaikat, pohon, gunung, bulan, matahari dan semua benda dan serta makhluk lainnya hanyalah ciptaannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak sama dengan diri kita. Kalau Tuhan itu sama dengan kita, maka tentu Dia tidak akan dapat diandalkan. Sebagaimana pada umumnya manusia tidak selalu dapat diharapkan. Karena itu sama dengan diri kita yang tidak selalu dapat diharapkan, maka di tengah masa yang sukar kita pasti akan berputus asa. Namun yang benar adalah Tuhan berbeda dengan semua ciptaannya, termasuk berbeda dengan manusia, sehingga dalam segala keadaan Ia selalu dapat diandalkan. Itulah sebabnya adalah tepat yang dikatakan Daniel pasal 32 yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau kita mengenal bahwa Allah itu kudus atau berbeda dengan semua yang lain, maka di tengah masa yang sukar pun semangat kita akan tetap kuat dan pengharapan kita tidak akan goyah. Kembali kepada Mazmur pasal 99 yang sebagian telah kita baca tadi. Berdasarkan pernyataan yang sebanyak 3 kali dalam Mazmur tersebut, yaitu bahwa Allah adalah kudus. Maka kita dapat melihat 3 alasan mengapa Tuhan adalah berbeda dengan semua yang ada di alam semesta ini.
Ketiga alasan sehingga Allah patut disebut sebagai pribadi yang kudus. Yang pertama adalah karena kemampuannya tidak terbatas. Saya ulangi, yang pertama karena kemampuan Allah tidak terbatas. Apabila kemampuan manusia dan semua yang ada di alam semesta ini terbatas, maka tidak demikian halnya dengan kemampuan Tuhan. Perbedaan antara kemampuan Allah dengan semua yang lain ini merupakan wujud dari kekudusannya. Apabila Tuhan sanggup melakukan segala perkara, maka kita manusia hanya mampu melakukan hal-hal tertentu saja. Kesanggupan Allah yang tidak terbatas ini menyebabkan ia disebut sebagai pribadi yang maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan tersebut diutarakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 99 ayat 1-3 yang telah kita baca tadi. Di situ diutarakan bahwa Tuhan itu raja. Dia duduk di atas para kerub. Artinya dia lebih berkuasa daripada para kerub yang adalah para malaikat yang perkasa. Dia lebih tinggi daripada segala bangsa. Artinya dia lebih berkuasa daripada kekuasaan bangsa yang manapun juga. Tidaklah mengherankan apabila bangsa-bangsa gemetar dan bumi goyang di hadapannya. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Ia berbeda dan jauh lebih berkuasa daripada segala kuasa apapun yang ada di alam semesta. Tuhan yang bertakhta di Sion, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, lebih besar daripada segala ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang sejati. Karena Tuhan itu maha kuasa, maka tindakan dalam bentuk menyamakan Tuhan dengan berhala merupakan suatu kekejian di matanya. Hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang luar biasa terhadap Allah. Patut diingat bahwa pada masa kini yang disebut sebagai berhala tidak selalu dalam bentuk patung, batu ataupun pohon yang besar. Berhala di zaman modern ini bentuknya lebih canggih, yaitu dalam bentuk harta, kedudukan, ketenaran maupun pikiran manusia itu sendiri. Orang yang beranggapan bahwa pikirannya adalah lebih benar dibandingkan firman Tuhan, sesungguhnya telah menjadikan pikirannya itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dengan demikian ia telah melanggar perintah yang pertama dan yang kedua dari 10 hukum Allah. Sama halnya dengan orang yang mengejar harta, kedudukan maupun ketenaran. Dengan mengorbankan imannya kepada Tuhan yang sejati, sesungguhnya orang tersebut telah menjadikan harta, kedudukan maupun ketenaran sebagai berhala dalam hidupnya. Bukan berarti sebagai umat Tuhan kita tidak boleh memiliki harta yang melimpah atau mencapai kedudukan yang tinggi dan meraih ketenaran karena hal-hal yang baik dalam diri kita. Bila itu merupakan berkat Tuhan, maka semua itu adalah boleh-boleh saja. Namun harus diperhatikan, janganlah kita memberhalakan berkat Tuhan. Sebab justru akibatnya berkat tersebut akan berbalik menjadi pangkal dari keruntuhan hidup kita. Selanjutnya yang kedua, Allah patut disebut sebagai pribadi yang kudus karena sifatnya sangat mulia. Saya ulangi, yang kedua, Allah patut disebut sebagai pribadi yang kudus karena sifatnya yang sangat mulia. Apabila sifat manusia tidak terlepas dari kekurangan dan cacat celah, maka sifat Tuhan adalah mulia dan tanpa noda. Perbedaan antara sifat Allah dan manusia ini merupakan wujud dari kekudusannya. Allah itu kudus karena sifatnya berbeda, yaitu jauh lebih mulia dibandingkan sifat-sifat kita manusia dan semua ciptaan yang lain. Salah satu sifat yang berbeda itu adalah dalam hal kebenarannya. Tuhan itu maha benar, sedangkan manusia tidak selalu benar. Karena Allah itu maha benar, sehingga keadilannya tidak perlu kita ragukan. Sedangkan manusia, karena tidak selalu benar, maka yang dipandang sebagai hal yang adil oleh manusia tidaklah selalu benar-benar adil. Itulah keadilan manusia, tidak bersifat mutlak dan tidak dapat diandalkan.
Namun tidak demikian dengan keadilan Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha benar, sehingga Tuhan juga bersifat maha adil. Hal tersebut diutarakan dalam Mazmur 99 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Perhatikan, kuduslah Ia. Keadilan dan kebenaran Allah inilah yang memungkinkan kita untuk bersandar pada firman atau hukum-hukum yang Ia sampaikan. Seperti yang tertulis dalam ayat 4, yaitu Ia mencintai hukum dan menegakkan kebenaran, serta menghadirkan keadilan di antara umatnya. Oleh sebab itu Ia patut ditinggikan, dan apapun yang Ia firmankan dapat kita pegang tanpa perlu kita ragukan. Sekarang yang ketiga atau yang terakhir, Allah patut disebut sebagai pribadi yang kudus karena tindakannya sempurna. Apabila tindakan-tindakan manusia tidak selalu tepat, maka tidak demikian halnya dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan selalu sempurna. Sempurna dalam hal apa yang Ia kerjakan maupun dalam hal waktu atau timing Ia mengambil langkah. Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak dan tidak pernah terlambat dalam berbuat. Oleh sebab itu Tuhan dapat diandalkan. Hal ini dikemukakan pemazmur dalam Mazmur 99 ayat 6 sampai 9 sebagai berikut. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujud menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Di ayat 6 menyebutkan nama Musa dan Harun serta Samuel sebagai contoh dari orang-orang yang mengalami tindakan Allah yang sempurna itu. Di dalam hal ini yaitu tindakan dalam menjawab seruan doa yang mereka panjatkan kepadanya. Tuhan menjawab doa mereka dengan jawaban yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Karena keterbatasan waktu, kita hanya akan melihat salah satu pengalaman Musa dan Harun tentang tindakan Allah yang sempurna dalam menjawab doa mereka. Jawaban yang Tuhan berikan kepada doa yang diserukan oleh Musa dan Harun ketika mereka bersama dengan bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Di saat itu umat Tuhan dalam keadaan terjepit. Laut Teberau terbentang di depan mereka dan tentara Firaun mengejar mereka dari belakang. Mereka tidak dapat melangkah maju karena terhalang oleh Laut Teberau. Dan mereka juga tidak dapat bergerak mundur untuk mencari jalan yang lain karena tentara Firaun sudah semakin dekat. Itulah yang disebut dengan dalam keadaan maju salah, mundur salah, dan tetap diam, tidak bergerak juga keliru. Dalam keadaan seperti itu, sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur pasal 99 ayat 6, maka berseru-seru Musa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Jawaban Tuhan tersebut dicatat dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Tuhan menjawab mereka dengan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah, yaitu dengan membuat Laut Teberau terbelah di hadapan umatnya. Sementara itu Allah yang hadir dalam bentuk tiang awan sekarang berjalan di belakang umatnya dan menghadang tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel. Akibatnya tentara orang Mesir tidak dapat menghadapi umat Tuhan yang sedang menyeberang Laut Teberau.
Singkat kata, Allah menenggelamkan tentara Mesir di tengah-tengah laut Teberau. Itulah cara kerja Allah yang sempurna. Apa yang ia lakukan dan kapan ia melakukannya selalu tepat dan sempurna. Ia tidak pernah salah dalam melangkah dan juga tidak pernah terlambat di dalam bertindak. Karena itu menjelang akhir dari kehidupannya, Musa menyanyikan nyanyian yang dicatat di dalam Ulangan pasal 32 ayat 3-4 sebagai berikut. Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Perhatikan apa yang Musa katakan di ayat 4 tentang Tuhan, yaitu bahwa pekerjaannya sempurna. Ya, tindakan Allah selalu sempurna karena Dia maha berhikmat. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan bila mana Dia harus mengerjakannya. Dia tahu jawaban apa yang sesungguhnya yang kita perlukan dan kapan Dia harus menjawab doa kita. Memang bisa jadi jawaban yang Tuhan berikan tidak seperti yang kita inginkan. Dan waktu atau timing dari jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau itu yang kita alami, kita perlu menyadari bahwa memang Tuhan tidaklah harus sama dengan diri kita. Karena itu Dia disebut sebagai pribadi yang kudus. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Musa tentang Tuhan dalam Ulangan pasal 32 ayat 4 tadi. Yaitu bahwa pekerjaannya sempurna karena jalannya adil. Dia setia, tidak ada kecurangan di dalam Dia. Adil dan benarlah Dia, sehingga apapun yang Ia kerjakan senantiasa sempurna. Oleh sebab itu di segala keadaan, bahkan di saat kita dalam keadaan terjepit, kita tidak perlu berputus asa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Tuhan adalah pribadi yang senantiasa dapat kita andalkan. Dia adalah Allah yang kudus, kemampuannya tidak terbatas, sifatnya mulia dan tindakannya sempurna. Di beberapa minggu ini kita telah diajak untuk semakin mengenal Allah. Yaitu bahwa Dia adalah pribadi yang baik. Dia dapat dipercaya dan Dia murah hati. Namun bukan itu saja. Kita juga perlu menyadari bahwa Allah itu kudus. Sehingga Dia tidak boleh dianggap remeh atau dipermainkan. Dia kudus karena Dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan kita manusia yang terbatas. Dia kudus karena Dia sempurna. Sedangkan kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan jauh dari sempurna. Dia kudus karena tidak ada cacat celah pada dirinya. Sedangkan kita adalah manusia yang masih penuh dengan noda. Dia kudus, karena itu kita harus menghormati Dia dan merasa takut dan gentar kepadanya. Tuhan tidak boleh dipermainkan karena Dia adalah Sang Raja. Tuhan adalah pribadi yang maha kudus. Dan justru karena Dia maha kudus, itu sebabnya Dia dapat diandalkan. Dia baik, itu sebabnya kita dapat berharap kepadanya. Dia adalah Sang Raja karena kuasa dan kedaulatannya tidak terbatas. Sehingga kita wajib menghormati dan menaati kehendaknya. Itulah Allah yang kudus, yang telah menyapa kita dengan kasih-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia kudus, namun karena kasih-Nya Dia telah bersedia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan menanggung kehinaan bagi kita. Dia Sang Raja alam semesta yang maha kuasa, namun karena anugerahnya Dia telah rela menderita sampai mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa. Itulah Yesus Kristus juru selamat kita yang memungkinkan kita untuk memandang hari esok tanpa putus asa. Tuhan Yesus anak domba Allah, atau yang dalam bahasa Latin yaitu Agnus Dei. Dia sang anak domba yang kudus tanpa cacat celah dan yang telah
menyerahkan dirinya bagi kita untuk membuka lembaran kehidupan yang baru bagi hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam kebenaran yang telah kami dengar pada pagi hari ini. 3 alasan mengapa Tuhan adalah berbeda dengan semua yang ada di alam semesta ini. Allah patut disebut sebagai pribadi yang kudus karena kemurahannya tidak terbatas. Allah patut disebut sebagai pribadi yang kudus karena sifatnya yang sempurna dan tindakannya yang sempurna. Kami bersyukur memiliki Allah yang kemampuannya tidak terbatas. Kami percaya Engkau mampu menyelesaikan segala pergumulan hidup kami. Karena kami menyerahkan kehidupan kami kepada Allah yang tak terbatas. Kami percaya hari-hari yang kami lalui berjalan bersama Tuhan yang tak terbatas, mampu menyelesaikan segala sesuatu. Karena Engkaulah Raja yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Karena sifat-Mu yang sangat mulia, yang agung atas kehidupan kami. Karena Engkau maha adil sehingga tidak ada yang perlu kami ragu tentang diri-Mu ya Tuhan yang memelihara kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hari-hari hidup kami. Bulan-bulan yang kami lalui bersama Engkau, tahun yang baru yang akan kami masuki, tinggal sebulan lagi, kami percayakan ke dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan kami. Sepenuhnya kami serahkan kepada Allah yang sempurna dalam segala tindakan-Mu bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dan meteraikan firman ini di hidup kami dari sekarang hingga kekal. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, hidupku Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan menjalani perjalanan di bulan yang baru di Desember ini dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Allah memeteraikan perjalanan kita dengan darah perjanjian kekal. Karena itu angkatlah roti dan anggur perjamuan di tangan saudara sambil mendengarkan firman Tuhan. Yang terambil dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu bagi kami. Kami yang harus dihukum, kami yang harus menanggung hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau sendiri yang menggantikan kami dengan menyerahkan diri-Mu bagi kami. Karena itu kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami demi pengampunan dosa kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kami sambut di dalam nama Yesus Kristus. Silakan saudara memakannya dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu bagi kami. Mari angkat cawan di atas kepala saudara. Dan
dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru dan meterai darah Kristus yang menyucikan dan menguduskan kami, yang melayakkan kami menjadi anak-anak Bapa. Darah grafiratmu yang menyucikan dan menguduskan kami. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan dan anugerah kasih setiamu bagi kami melalui darah perjanjian kekal. Kami menyambutnya di dalam nama Yesus. Silakan menyanyi. Karena salibmu. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk darah perjanjian kekal yang telah dicurahkan bagi kita dan tubuh yang telah diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa dan untuk penerimaan kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri dan angkat kedua tangan saudara sebagai tanda berserah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah dalam kemurahannya yang berlimpah-limpah dengan sifatnya yang mulia, dengan segala tindakan yang sempurna bagi kita yang telah dilakukannya di dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus tercurah bagi kehidupan saudara. Diberkati pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Berkat terima dan bawa pulang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama yang ajaib dan mulia, nama yang agung, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya terima dengan iman dan katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Pada saja Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja, Yesus saja. Yesus saja. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Kasih-Nya sudah hari bertambah indahnya, seperti berlalu dan habislah ragaku. Yesus itu ajaib bagiku, tak berubah. Kasih-Nya Sudah